Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur khairul umur sallallahu muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafabihi wa biwuluhi wa bikum fid darin amin. Adabul fakir fi fakrihi. Kita akan bahas tentang adab fakir dalam kefakirannya. Tempoh hari saya sudah sampaikan bahwa tingkatan orang miskin itu satu adalah namanya zahid, orang yang zuhud. Kedua adalah orang yang ridho atau radin. Ketiganya adalah qani, orang yang qanaah. Udah belum yang kedua ketiga? Belum. Baik. Tempoh hari sudah saya jelaskan bahwa tingkat orang fakir itu yang pertama adalah orang zuhud. Kemudian disebut orang itu zahid. Jadi orang yang tak suka harta. Dia benci, dia lari, nggak mau, ya. Apa namanya, sama harta. Dan ini banyak sekali ulama yang seperti itu. Nah, zaman sekarang ini nyari orang begitu zuhud. Kiainya aja nggak ada, kiainya aja nggak ada, apalagi sehingga sekarang ini pengertian zuhud itu bukan lari dari harta, tapi lari ke terpikatan, gitu. Lari ke terpikatan kepada harta, nggak suka. Tapi bukan berarti nggak kaya. Boleh jadi orang kaya, tetapi dia karena nggak terpikat. Jadi kalau hilang, ya ada beban apa gitu, namanya hilang dari Allah. Nabiullah Ayyub alaihissalatu wassalam itu orang kaya. Nah, kemudian iblis diberi kuasa untuk menggoda dan menguasai hartanya Nabi Ayyub. Ketika beliau lagi sholat gitu, ini hewan ternaknya yang ribuan itu yang bisi oleh setan, oleh iblis, mati semua. Lalu iblis datang kepada Ayyub, ayo, itu katanya ternak pada mati semua. Tuhan yang kau sujudi, yang kau ibadahi, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha melindungi, ternyata dia tidak mau melindungi hartamu yang demikian banyak. Apa kata Nabi Ayyub? Alhamdulillahilladzi akhadha minni ma a'ta. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil dariku apa yang selama ini dititipkan kepadaku. Jadi dia hilang itu bukan namanya, bukan sedih, Pak. Ya. Malah dia mengatakan alhamdulillah. Kan logikanya gini, Pak. Logikanya. Saya nitip barang sama jenengan, ya. Maka sampean yang dititipi punya kewajiban. Apa kewajibannya? Menjaga barang titipan.
Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Tiap hari dikontrol barang titipan. Ngerepotin nggak? Nah, kita kan udah direpotin sebenarnya, ya. Udah direpotin oleh orang itu, Allah. Ketika barang titipan itu udah diambil sama dia, bagaimana kita? Mestinya kan begitu, udah sekarang udah gak kerjaan lagi. Jadi ketika beliau punya harta ternak begitu banyak, harus ngasih makan, ya kan? Harus minumin, nggak bisa harus diaman, nggak bisa ngaman sendiri, nyewa orang, harus bayar. Nah sekarang diambil oleh Allah. Apa kata dia? Alhamdulillahilladzi akhadha minni ma ata. Itu sebenarnya Allah. Tapi kita nggak bisa menerima, nggak bisa menerima kita. Udah begitu iblis kesel banget, Pak. Orang bisa kayak begini gitu kan? Akhirnya ini apa? Tanamannya kalau kita padinya dibakar habis kok, tinggal panen dibakar habis. Lagi sholat aja nih ayo, dua tak lagi iblis. Ayo. Itu namanya tanaman kamu, gandum kamu habis dibakar. Allah yang maha melindungi, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang itu ternyata tidak melindungi harta kekayaanmu. Kembali mengungkapkan Alhamdulillahilladzi akhadha minni ma ata. Begitu Pak. Jadi memang kalau kita sadari ya mestinya kita juga begitu Pak. Ya. Siapa yang tidak ingin direpotkan sesuatu, jangan punya sesuatu. Paham nggak? Kalau ente nggak pingin direpotin motor, nggak mikirin bayar pajak, nggak mikirin bayar beli bensin, ya kan? Nggak mikirin nyuci motor, jangan punya motor. Kalau nggak punya motor, tak bakalan bayar pajak, ya. Begitu juga kalau ente nggak pingin direpotin bini, ya, dicerewetin bini, jangan punya bini. Kalau kita punya bini, dan siap menghadapi itu. Ridha bisa ridha bima ya tawalladu minhu. Kalau kita sudah berbuat, maka siap menanggung akibat dari perbuatan kita. Nah ini, jadi yang pertama sudah masalah zuhud. Kemudian yang keduanya, ayyakuna bihaitsu la yarda fihi rabbatan yafrah li husuli wa la yakrahu karahatan yata'adda biha wa yasadu fi. Lau atahu. Yang keduanya yaitu adalah orang miskin yang ketika datang kepadanya sampai kepadanya harta, dia nggak suka, ya nggak suka, sebagaimana sukanya umumnya orang menerima harta. Kita kalau dapat duit kan seneng kan, nah orang ini nggak begitu, tapi dia seneng menerima, mau menerima harta itu, tapi enggak apa namanya, kayak senangnya umumnya orang menerima apa namanya pemberian, tapi juga malayak roh dia kebenci seperti zuhud tuh, ya kebencian yang apa namanya membuatnya sakit lah kalau punya kayak begitu. Nah maka orang yang semacam ini kemudian dia juga zuhud kalau datang kepadanya. Orang semacam ini disebut adalah rodiyan, orang yang ridho. Benci enggak, ya Pak, ya seneng enggak ada ya dia terima, enggak ya udah gitu, ya. Jadi enggak moyo gitu, dapat duit segini ya seneng, enggak ya udah. Jadi suka enggak suka juga enggak. Ini namanya orang
ridho yang begini dengan pemberian Allah. Iya. Ada orang tua bagi-bagi tanah, ya, atau jual, kemudian ente seriakan dibagi sama orang tuanya, dibagi dia terima, enggak dibagi enggak kesel, gitu tuh. Ini namanya orang hidup, Pak. Namanya juga dibagi, seneng enggak, benci enggak, dia terima pemberiannya. Kalau nggak diberi, ya nggak marah, nggak apa, ya biasa-biasa aja. Kira-kira kalau ada orang tua begitu, ada nggak anak model begini sekarang? Hah? Susah kadang-kadang. Padahal yang namanya kalau direnungkan, namanya orang dibagi, ya. Ya dibagi aja, alhamdulillah nggak dibagi. Masa harus maksa? Zaman kami, Pak, ada yang mau jual rumah nggak di sini? Ya, ada tuh, saya jadi jual rumah. Ya, yang tadi mau laku deh jual rumah, Pak. Kira-kira Pak minta komisi nggak, Pak? Kalau nggak dikasih ya gimana? Akan kasih komisi, nggak bakal maju lagi. Nggak bakal kan buat apa? Kan buat apa? Kan dia merusak begitu. Ya Allah. Padahal nih kalau Pak itu nih, ini si contoh aja Pak ya, jangan tersinggung Pak, bukan berarti beneran. Seandainya itu terjadi Pak nganterin orang itu ke tempat saya, pemberian dari Allah kepadanya itu dibagi dengan komisi yang diberikan dan artinya orang meninggal, salah satu dari anaknya ada yang merawatin dia, yang lain sih kurang inilah, kurang apa namanya, kurang apa. Ini satu yang merawatin terus. Begitu sudah meninggal, ada peninggalannya kan, di antaranya duit. Akhirnya ya udahlah, katanya duit sih buat dia aja tuh, kan dia yang ngurusin yang segala-galanya gitu di Allah. Ya, jadi hitung-hitung upah. Kalau kamu mau nerima itu bodoh, Pak. Apalagi sekarang anaknya misalnya nuntut, yang ngurusin dia siapa? Emang lu pada ngurusin, gua yang ngurusin, gitu kan? Nyuapin dan sebagainya, masa dapat bagiannya sama? Ini yang paling merubah. Ngurusin orang tua itu artinya bakti. Ya Allah, bakti kalau dibayar dengan duit 10, 20, 30 juta, Pak. Apa yang Allah berikan kepadanya nggak bisa ditebus dengan dunia ini, nggak bisa. Jangan, maka kata saya bodoh kalau kamu mau nerima itu. Tapi yang namanya 30 juta Pak, lumayan. Motor yang gede itu motor apa tuh? Enek apa? Nah ini karena masalah agama kurang ya begitu. Kalau ngertinya Allah, subhanallah. Saya sering katakan, karomah yang Allah berikan bisa jadi karena ilmu, bisa jadi, ya, bisa jadi karena ketakwaan kepada Allah, karena kezuhudan. Termasuk orang bisa memperoleh karomah dari Allah karena baktinya pada orang tua. Di Brebes, masyarakat ini mau bikin saluran air sawah, irigasi lah. Nah, harus di pinggir kober, begitu di Pancol ini ada kain kapan masih utuh, tidak mau menyendiri itu jauh ya. Akhirnya begitu digali, terus itu mayitnya masih utuh, kain kapannya masih utuh mayitnya. Ternyata itu mayit seorang wanita dan masih mulus zaman itu tubuhnya. Penduduk di situ nggak ada yang kenal. Akhirnya
katanya tuh ada apa namanya tokoh paling sepuh di kita kan satu-satunya barangkali beliau kenal. Begitu nanya sama dia mikir, oh iya kata gitu, itu adalah si Pulana, anaknya si Anu. Apa dia itu nyai katanya, nyai itu istrinya apa? Nah, kiai ya, nyai gitu, orang alimah apa? Enggak, dia itu masih gadis, ya mati masih gadis dan dia nggak mau menikah. Ya, selama ibunya masih hidup karena dia ingin bakti pada ibunya, ngurusin ibunya. Jadi hidupnya dipakai buat berbakti kepada ibunya. Orangnya orang bodoh, bukan orang alim. Allah berikan karomah untuk jasanya. Kenapa? Karena kebaktian kepada orang tua. Makanya kata si bodoh, kalau kamu mau nerima duit cuma 30-20 juta, ya sebagai pengganti bakti. Nanti di akhirat ya Allah, saya yang ngurusin ibu bapak ibu saya ketika sakit sampai mati, mana apa? Kan sudah 30 juta di dunia. Lo mau minta apa lagi? Kamu milih itu kok daripada pemberianku. Ma indallahi ba wa ma in apa nama wa ma indaka ya, apa yang di sisi kita milik manusia itu akan binasa, tapi apa yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Nah ini yang kedua namanya rotin. Asal satu ayyakuna wujudul ma ahabba ilaihi min adamihi lirabbatin lahu fihi walakin lam yablugh min rabbatihi ayyadahu li talabi. Nah, kalau tadi orang ridho ini dapat nggak dapat duit sama aja, dibagi, ya hatinya begitu, nggak dibagi juga sama, nggak ada perbedaan antara punya dan nggak punya. Nah kalau yang ketiga nih, dia lebih suka kalau punya. Lebih suka kalau punya duit itu daripada punya duit. Cuma rasa sukanya ini tidak mencapai kepada sifat yang bisa membangkitkan untuk mencari lebih lagi. Berangkat kerja jam 8, pulang jam 2 atau jam 4, ya sudah. Dagang, berangkat ke lapak, ke pasar, ya. Kemudian nanti dapat banyak, alhamdulillah. Dapatnya dikit, alhamdulillah. Orang tukang parkir di mobil, kendaraan dan sebagainya, ya dapat segini, alhamdulillah. Dikit ya alhamdulillah. Yang jelas dia lebih suka dapat duit daripada enggak. Orang sedang tidak moyo. Kan ada juga kerja di pabrik sampai jam 4, ntar malam masuk lagi lembur, jamnya segini sampai jam 2. Saya itu waktu maulidan ada orang namanya Haji Abu Bakar, ketika mau makan nasi kebuli, dia cuma nasinya aja dia minum, daging kambingnya enggak. Kata saya, kenapa Pak Haji? Kenapa enggak makan dagingnya? Ini daging mati Pak. Kata saya, daging kambing udah mati. Kata dia, enggak usah, katanya, maaf, silakan Pak Ustaz aja. Jatah saya untuk makan daging kambing udah habis saya ambil waktu muda. Jadi sekarang ini sudah enggak punya jatah, kata saya. Lalu saya jawab, alhamdulillah, kalau saya Pak, jatah saya masa muda, masa kanak-kanak belum pernah saya pakai. Jarang, kecuali hari raya Idul Fitri, raya Idul Adha, ya. Makanya sekarang saya apel, gitu kan. Nah, dia makan bawangnya, ya. Ini udah jatahnya udah
udah habis buat dia, udah nggak boleh lagi. Tenaga sekarang yang Allah begitu. Ini kita ini kerja kata Nabi SAW sepertiga buat istirahat, sepertiga buat ibadah, sepertiga buat bekerja. Jadi kalau bekerja sepertiga, berarti kan 8 jam kali 2 kalau 24. Ya. Nah sekarang kalau kemudian kita nambah lagi kerja dalam sehari bukan 8 jam lagi tapi 12 jam. Berarti tenaga untuk masa tua nanti ini sudah diambil saat ini. Begitu sudah pensiun, lihat polisi, tentara, kalau sudah pensiun gitu, cepet banget ininya. Apa namanya? Tuanya. Ya kenapa? Karena dulu waktu aktif dia di polisi. Ya, iya. Jadi ada jatahnya buat kerja setia. Nah, itu orang begitu namanya qani. Orang yang qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada, gitu ya. Iya, dia merasa cukup dengan apa yang ada. Untuk kebutuhan setiap hari, kalau selama 1 bulan, kalau per harinya 100.000 berarti sebulan kurang lebih kan 3 juta. Tapi dia punya penghasilan sebulan cuma 2 juta. Ya sudah, dia terima aja. Udah gitu, nah, ya kan, walaupun cuma 2 juta bisa buat 1 bulan, walaupun berarti makanannya jelas nggak sehat ya. Kalau namanya 4 sehat 5 sempurna, ya harus tadi gitu 100. Diterima, dia begitulah Allah yang semua. Karena orang yang merasa cukup dengan pemberian. Jadi dagang sehari dapat 50.000, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Saya punya guru Kiai Ansor, dagang kelontongan, alat-alat dapur, ya. Branding beliau ini. Sini kiai, sini tetangga yang dagang gitu, tetangga kampung. Nah, kami ini sebagai santri itu suka ikut dagang gitu, bareng sama kiai ya. Suatu hari Allah, kira-kira jam 9, kiai itu nanya, bicara, udah dapat berapa? Dihitung. Itu tahun 70. Ya 7 bulan lah, 7 bulan. Ya, belum ada banyak yang belum lahir, 7 bulan. Nah, yang Allah, begitu dihitung dapat duit 2.500 sudah ada. Ya 72 kan, 72, 74 kalau segitu, 2.500. Ada 2.500 sebagai alhamdulillah. Dia bilang cukup kata buat makan hari ini sekeluarga. Itu ya udah, anak-anak saya katanya ditutup itu baru Pak, ditutup. Waktu itu pembeli lagi banyak, sampai ada seorang wanita, Pak Kiai, saya mau beli itu, katanya sudah tutup, saya mau tutup, ibu belinya nih kesini aja ya. Anggap Pak Kiai saya pengen beli yang punya Pak Kiai, sama aja. Nah katanya, ya kalau kamu beli ke saya dengan beli ke sini nih tetangga, sama saja, kualitasnya sama, harganya sama, sebab belinya dari tempat yang sama. Saya pulangnya bareng sama beliau. Jadi kalau kamu beli sama saya, ya sama dengan beli di situ, tak ada bedanya. Jangan karena saya dipanggil kiai lalu centongnya jadi centong kiai. Enggak, kata beliau sama aja. Itu coba itu. Makanya tetangga senang banget kemarin kok dagang bertetangga sama beliau. Ya, senang.
Itu begitu jawabannya. Saya ceritain ini ya ke junior saya Pak, gitu ya. Dulu mungkin yang junior ini pada dagang kita nyupriuk Pak, dagang kaos gitu tuh ya. Terus nanti kalau sudah di pinggir jalanan gitu kayak di Tanah Abang Pak, nanti masukin ke gerobak gitu kan, bawa pulang. Saya ceritain, ya anak-anak mau begini, ya Allah katanya Kang, saya ini udah baju kaos sudah masukin ke gerobak kita mau pulang. Ada orang nanya katanya, Bang, ada kaos ini enggak? Ada, dibongkar lagi. Kata saya, ya kamu bukan kiai, itu mah kiai luar biasa. Itu kalau beliau mengadakan maulid Nabi, Pak, kiai secirpun hadir semua. Luar biasa. Saya kayak Ansor bin Abdurrahman bin Kiai Haji Abdurrahman. Ya. Nah, ini namanya qanaah. Merasa cukup dengan apa ya. Dan kita juga coba kalau punya bininya, dikasih uang belanja cepet cukup, dikasih pego cukup. Nah kalau indah banget ya baru ngomong ya, begitu kita pulang, cuma dapat segini gitu dagang hari ini. Alhamdulillah kata bini Bang, itu juga ada sedikit kan dari Allah, banyak dari Allah. Ya, jangan liatin apa namanya berapa yang kita peroleh, siapa yang ngasih. Kalau kita syukuri, kan insya Allah berkah. Kira-kira kalau punya bini begini, mau kawin lagi nggak Pak? Hah? Mikir 10 kali itu main lagi gini kayak begini ya. Nah, tapi kalau kita dapat sedikit ya tolong aku babak. Wah, nah ntar kalau dapat dikit mau pulang takut Pak, takut kita diomelin, ditolong-tolong, goblok-goblok sama bini kan. Lalu bayangkan coba kalau bini gua mana-mana ada pikiran ya. Ya Allah, ini qanaah nggak ngoyo ya, nggak membangkitkan hatinya untuk mencari tambahan lagi. Nusami wasohibu hadil halah nusami qani'an, pemilik ya sifat seperti ini kami sebut itu adalah orang yang qanaah ya. Idza qana'ana bil wujud hatta taraka talab ma fiha nadabah ad-dhaifah. Kemudian yang terakhir yang keempat, ayakuna tarkuhu at-talab bin aji wa ila fawaraqibun fi. Yang keempat sekarang ya, yang keempat dia ini apa namanya? Bisa mencari orang qanaah tadi sebenarnya bisa kalau cari tambahan Pak, tapi dia nggak mau, udah cukup dengan yang ada saja. Kalau sekarang dia ini tidak mencarinya bukan karena merasa cukup, tapi karena nggak bisa, ya pulang kerja jam 2 atau jam 4, mau ngojek nggak punya motor, mau melembur apaan, pingin sih pingin, tapi tidak ada ya jobnya gitu ya. Maka padahal dia pingin sebenarnya mencari tambahan. Nah kalau orang semacam ini tidak disebut dengan qanaah, tapi orang ini disebut haris. Haris itu apa? Kita biasa menerjemahnya dengan rakus. Jadi rakus ini orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang ya Allah berikan kepada kita sebagai bagian kita. Dan umumnya sekarang ya, umumnya manusia yang masuk kelompok ini, masuk kelompok ini. Nah sekarang coba ya, pabrik sudah
masih bikin lagi, ya. Udah bikin 2, bikin lagi. Nah itu namanya rakus dan begitu ya. Sering saya katakan begini Pak ya. Gunung di Sukabumi itu kandungan airnya cukup buat minum orang sekabupaten. Itu gunung kandungannya. Datang orang Jakarta ke sana, dikuasai itu air gunung itu kan. Nggak cukup buat minum dia sendiri ya, nggak cukup. Jadi begini nih. Iya. Coba akhirnya orang Sukabumi sulit mau minum yang tadinya gratis jadi beli ya. Itu karena orang yang tadi itu nggak merasa cukup. Dan Nabi sudah mengingatkan kalau orang mendapatkan 1 lembah emas, dia akan cari lembah kedua. Udah didapat lembah kedua, dia cari lembah ketiga. Begitu seterusnya selama mulutnya belum tersumbat oleh tanah. Dan ini umumnya manusia begini. Makanya fitnah buat manusia sepanjang zaman itu 3 Pak. 1 tahta, keduanya harta, yang ketiganya wanita. Ini sepanjang zaman sampai kapanpun. Makanya hati-hati harus berhadapan dengan wanita. Makanya Nabi Daud pesan Nabi Sulaiman, ya bunayya imshi khalfal asad. Nah, kau boleh berjalan di belakang singa. Wamshi khalfal khair. Kau juga boleh berjalan di belakang ular berbisa. Walau buat. Kenapa? Gang rumah kamu bisa melewati. Bisa melewati. Ini gang di sini, gang rumah kita nih. Gara-gara jalan di belakang perempuan, sampai sono Pak masih begini. Cuy, perempuan ini luar biasa. Wah, itu singa Eropa Pak. Ditakuti lawan, disegani oleh kawan, bertepuk lutut. Pada seorang wanita yang bernama Cleopatra. Ya, Nabi Adam harus keluar dari surga karena wanita. Nabi Yusuf harus mendekat di penjara gara-gara wanita. Qais dijuluki dengan Majnun gara-gara seorang wanita bernama Laila. Yang banyak katanya wanita itu luar biasa. Ya, wanita itu bisa memikul gunung, wanita bisa memukul bumi ini. Hebat wanita itu. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita yang berbimbing nanti kita ke jalan yang diridai dan dicintainya, dan Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga dapat